Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring mutiara salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kepada yang terhormat Ibu Eka Suci Indriasari, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta, dan juga teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami terkait dengan pendidikan Islam multikultural. Baiklah, di sini saya Sri Wulan Indiani bersama rekan saya Riyadi Ahmad Rashid akan langsung mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian pendidikan Islam multikultural dan juga urgensi multikultural di Indonesia. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan Islam multikultural. Nah, pendidikan merupakan terjemahan dari istilah pedagogi. Istilah pedagogi ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu paidos dan juga ego. Nah, paidos di sini memiliki arti budak, sedangkan ego memiliki arti mendidik. Jadi, pedagogi diartikan sebagai budak yang mengantarkan anak majikannya untuk belajar. Dalam perkembangannya sendiri, pedagogi dimaksudkan sebagai ilmu mendidik. Nah, dalam kata lain, multikultural, yaitu multikultural merupakan kata sifat yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Secara umum, multi artinya banyak, sedangkan kultur artinya budaya ataupun ragam aneka. Nah, sedangkan kata kultur dalam bahasa Inggris sendiri memiliki beberapa makna, yaitu kebudayaan, kemudian kesopanan, serta pemeliharaan. Kemudian, pendidikan multikultural diartikan sebagai wacana pendidikan yang lintas batasnya terkait dengan masalah-masalah ragam, etnis, sosial, ras, budaya, yang selaras dengan demokrasi dan dengan hak asasi manusia. Itulah tentang pengertian pendidikan Islam multikultural. Selanjutnya yaitu mengenai urgensi pendidikan Islam multikultural di Indonesia. Jadi wacana tentang pendidikan multikultural sebenarnya sudah bergulir sampai saat ini. Nah, kini pendidikan multikultural tidak hanya diwacanakan saja, melainkan sudah diterapkan di berbagai lembaga-lembaga yang ada. Nah, gema wacana pendidikan multikultural di Indonesia sendiri sudah berhembus sejak tahun 2000-an, artinya sudah lama kan. Kemudian wacana ini menggema di berbagai seminar, diskusi, workshop, dan juga sekarang sudah banyak penelitian serta buku, jurnal yang telah diterbitkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan multikultural itu sendiri. Kemudian urgensi pendidikan multikultural di Indonesia digemakan melalui berbagai sinopsium dalam workshop yang diadakan. Menurut para penggagasnya, dilatar belakangi oleh fakta bahwasannya di Indonesia banyak sekali ragam budaya, etnik, sosial yang menyebabkan saat ini adanya pendidikan multikultural itu sendiri. Problem tersebut disebabkan oleh adanya upaya penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan yang ada dalam pemerintahan, terutama pada saat itu saat Orde Baru. Nah, selama Orde Baru berkuasa, pemerintahan mengabaikan berbagai hal perbedaan, baik itu ras, agama, budaya, suku, dan selain sebagainya. Sampai adanya semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Itulah mengenai 2 poin yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu terkait poin C, D, dan E akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aryadi Ahmad Rashid. Untuk saudara Aryadi Ahmad Rashid, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ulan.
Yang ketiga yaitu C. Karakteristik pendidikan multikultural. Pertama, pendidikan yang berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Kedua, prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan merupakan prinsip yang mendasari pendidikan multikultural, baik pada level ide, proses, maupun gerakan. Pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian untuk mengembangkan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di masyarakat yang heterogen. Diperlukan orientasi hidup yang universal. Di antara orientasi hidup yang universal adalah kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Orientasi hidup yang universal ini merupakan titik orientasi bagi pendidikan multikultural. Dengan demikian, pendidikan multikultural menentang adanya praktik-praktik hidup yang menodai nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian, seperti kekerasan, permusuhan, konflik, dan individualistik. Yang keempat yaitu tujuan dan prinsip pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan dan mewadahi beragam perspektif dari berbagai kelompok kultural. Tujuan penting dari pendidikan kultural adalah pemerataan kesempatan bagi semua murid hingga sekolah menjadi elemen pengentas sosial dari struktur masyarakat yang timpang kepada struktur yang berkeadilan. Peran pendidikan di dalam multikulturalisme hanya dapat dimengerti di dalam kaitannya dengan falsafah hidup, kenyataan sosial, dan yang meliputi disiplin-disiplin ilmu yang lain seperti ilmu politik, filsafat, khususnya falsafah postmodernisme, antropologi, dan sosiologi. Yang kelima, relevansi pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Dalam literatur pendidikan Islam sangat menaruh perhatian konkret terhadap segala budaya dan tradisi yang berlaku di kalangan umat manusia dalam setiap waktu dan kondisi, baik yang bersifat umum atau hanya berlaku dalam satu komunitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ketetapan-ketetapan dalam Islam yang berdasarkan urf yang berlaku. Pendidikan multikultural juga senada dengan tujuan agama yang berbunyi, tujuan umum syariah Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan dasar atau al-duriyah, serta memenuhan kepentingan atau al-hajiyat dan penghiasan atau tahsiniyah mereka. Dari konsep inilah kemudian tercipta sebuah konsep al-daruriyah, al-kamsah atau 5 dasar kebutuhan manusia yang meliputi jiwa atau al-nafas, akal, al-akal, kehormatan, al-idr, harta benda, al-amal, dan agama, al-din. Oke, baiklah teman-teman. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.